Agustus 1945 merupakan salah satu hari bersejarah bagi Indonesia. Pada saat itu, Sekutu meluncurkan serangan bom atom kepada Jepang, tepatnya pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Keesokan harinya, 10 Agustus 1945, dunia menyiarkan melalui radio tentang kekalahan Jepang dan mengenai Jepang yang akan menyerah kepada Sekutu. Namun, Jepang sudah lebih dulu menyita radio seluruh rakyat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak dapat mendengar berita tersebut. Salah satu pemuda, yaitu Sultan Syahrir, berhasil menyembunyikan radionya. Ia mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio yang disiarkan oleh BBC. Setelah itu, Sultan Syahrir segera memberitahukan berita tersebut kepada golongan muda dan melakukan pertemuan untuk mendesak Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak permintaan tersebut. Golongan pemuda tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih bersikeras untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Karena hal itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung, kami lancang. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin kembali membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI Bung? Sedangkan PPKI adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Sampai kapan kita ingin menunggu janji manis Jepang? Kita harus membebaskan rakyat Indonesia dari tangan Jepang. Di tengah perdebatan antara para pemuda dan Soekarno-Hatta, datanglah Ahmad Subarjo dengan tujuan untuk melerai perdebatan tersebut. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Saya yakin kita akan bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Apa kita bisa? Apa mungkin kita melakukannya? Tentu mungkin bisa, Bung. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang melakukan pertahanan untuk menahan tentara Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sambung, kacamata Bung mana? Oh iya Bung. Yuk. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua dan golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana kita akan menyusun naskah proklamasi untuk kemerdekaan ini? Jepang tak akan mengizinkan, apalagi jika mereka tahu kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Baiklah, Oke, kita akan ke rumahnya malam ini. Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Keempatnya kini telah duduk pada sofa ruang tamu rumah Laksamana Maeda. Namun, Soekarno dan Hatta kembali bangkit dari duduknya dan meminta Laksana Maeda untuk menemani mereka menemui Jenderal Nishimura. Saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Sebelum dimulai, mari kita beritahu Jenderal Nishimura tentang rencana
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keempat tokoh tersebut tiba di rumah Jenderal Nishimura. Soekarno dan Hatta segera memberitahukan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, Nishimura tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Maaf mengganggu malam-malam, Jenderal. Ada apa? Kami di sini ingin menagih janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Jepang tidak dapat memenuhi janji tersebut karena telah menyerah dan tidak dapat melakukan perubahan apapun termasuk memerdekakan Indonesia. Tidak bisa seperti itu, Jenderal. Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dengan dibentuknya PPKI. Jika Jepang tidak menepati janjinya, maka rakyat Indonesia sendirilah yang akan memerdekakan dirinya. Jepang tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Usai memberitahu rencana tersebut kepada Jenderal Nishimura, keempat tokoh tersebut kembali ke rumah Laksamana Maida untuk menyusun naskah proklamasi. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Tentu ada, sebentar saya ambilkan. Laksamana Maida mengambil kertas dan pena miliknya untuk diberikan kepada para tamunya. Terima kasih, Laksamana. Kalau begitu saya permisi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi dengan serius. Sedangkan Laksana Maida masuk ke dalam kamarnya karena tidak ingin ikut campur dalam perumusan naskah proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Setelah memakan waktu yang cukup lama, tersusunlah naskah proklamasi tersebut dengan tulisan tangan Insinyur Soekarno. Namun, Soekarno tidak langsung menandatangani naskah tersebut, melainkan ia menyerahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Anda dan Bung Hatta? Baik, saya setuju. Baiklah, saya akan menyerahkan naskah ini ke Sayuti Melik untuk diketik. Tolong ketikkan naskah ini. Baiklah, Bung. Jika sudah selesai, saya akan serahkan pada Anda. Ini teks yang sudah diketik, Bung. Akhirnya, terima kasih Sayuti Melik. Seusai diketik oleh Sayuti Melik, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, bagaimana proklamasi besok? Kita akan melakukan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, asalkan kita mempunyai niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Baiklah. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk besok. Fatmawati menggunakan keahlian tangannya untuk membuat bendera bangsa Indonesia dengan menggabungkan kain merah dan putih menjadi sangsaka merah putih. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku. Keesokan harinya, Fatmawati memberikan sangsaka merah putih kepada Soekarno yang sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Doakan Bapak ya Bu, semoga lancar. Ibu doakan semoga lancar. Jumat, 17 Agustus 1945. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, sejak pagi masyarakat Indonesia sudah berkumpul untuk menyaksikan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk persiapan proklamasi. Suwiryo yang merupakan wali kota Jakarta meminta para pemuda untuk mempersiapkan pengeras suara dan juga mikrofon. Para pemuda, siapkan mikrofon dan pengeras suara. Baik, akan kami siapkan segera. Ngomong-ngomong, di mana kita bisa mendapatkan peralatan tersebut? Saya punya ide. Bagaimana jika kita ke toko radio milik Ko Gunawan? Baiklah. Permisi, Ko Gunawan. Ya, ada apa? Apakah ada pengeras suara dan mikrofon kok? Tentu saja ada. Toko ini lengkap dengan segala jenis perlengkapannya. Tunggu sebentar, saya cari dulu ya. Baik kok. Ini barang yang lu olah cari. Sebentar ya kok. Baiklah. Para pemuda menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk proses proklamasi kemerdekaan. Soekarno dengan bendera sangsaka merah putih di tangannya menyerahkan sangsaka merah putih kepada Trimurti untuk dikibarkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan bendera ini. Sebelum pembacaan proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, Soekarno memberikan pidatonya. Dalam proses proklamasi hari itu, Frans Mendur yang berprofesi sebagai wartawan mengabadikan proses tersebut dari awal hingga akhir, yang nantinya foto-foto tersebut akan disebar di seluruh media berita. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan
telah beratus-ratus. Pukul 10.00 pagi, dengan lantang, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan disaksikan dan didengarkan oleh bangsa Indonesia. Masyarakat di seluruh Indonesia merasa sangat gembira karena setelah ratusan tahun, akhirnya Indonesia berhasil untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi yang sangat mendebarkan hati masyarakat Indonesia, sang saka merah putih pun dikibarkan. Dengan bantuan Latif, Suhut Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti sebagai petugas pengibar bendera. Pengibaran sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Proses proklamasi memang tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lampu batin lari melompat-lompat dikejar-kejar. Jangan ketawa. Kasian lu. Berana terpesona rantau melihat dia tertawa bergelak dan berubah jadi rantau kuda sang pelawak. Di Marmoyo di panggung ketoprak rantau kudel meminum arak terendam di dalam ciu. Birahinya berubah jadi biru. Dia nyanyi Dasima bercinta dengan cinta sepahit topi miringnya. Layar dibuka turun dan temuan membawa saguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya Dasima yang segera cium cangkol buah dada. Kemana rantau kuda pergi, panggung selalu harum dengan arah yang wangi. Di Sriwedari jadi Petru, garengnya diajak mabuk, bagongnya menggeloyor. Semar jualan cium cangkol dengan terang lampu semprot. Pak Mloyo memukul kenong-nong cinong runong. Jepang tidak perlu lagi ikut campur dalam urusan kemerdekaan Indonesia. Bayangin Soekarno di perumahan. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Gendru wotel lo tampak lo yo.
Jangkong jalannya miring-miring Edo yang belum selesai menabung nong Cino Pak Mloyo terguling Lasin Tengah irama alunan nong Cino Biasa, macam monyet Rantau budal meminum arah pekonang Mengantar gadis pulang berdandan bidan Roket nyaput, tiap bajunya putih Serba putih, lebih daripada peri Tiba di pinggir kali, rantau budal diajak belok ke kiri Demit LAU, tenang Ngumpet rantau budal geram Ia marah, terendam arah pekonang Hampir saja aku bercinta dengan setan Cinta manusia seperti umbung beging dulu bening Sekarang keruh, rantau budal dengan 4 istrinya Tak pernah abadi cintanya Thank you ya. Guys, spesial. Kali ini Raka mau batalin puasanya Melisa.